membawa kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, kekufuran dan sebagainya. Ya, begitu meninggal dunia, sekalipun di dunianya dia bisa melakukan kamuflase, menipu orang, tampil sebagai orang yang dermawan, seorang yang baik, seorang yang tokoh masyarakat. Ya, karena pinternya dia kamuflase sehingga menjadi tokoh panutan, tapi hakikatnya di sisi Allah dia adalah orang yang jahat. Bisa saja kita yang hidup menghantar dia sampai kuburan penuh dengan derai air mata. Ya. Ternyata di kuburan malaikat mungkar nakir sudah menunggu. Gagian pendemen, bus beli sabar gar pentung baca kun kita nih gini. Ada. Ada lagi yang dia statusnya ada kebaikannya, ada kejahatannya, berimbang. Sehingga malaikat ketika melihat orang yang mati, kebaikan dan keburukannya berimbang, malaikatnya bingung nih. Mau digebukin, dia bawa kebaikan-kebaikan, mau langsung masuk surga juga banyak dosa-dosanya. Jadi bagaimana ini? Kata malaikat, kata Allah, ya sudah malaikat, orang semacam ini ditidurkan saja. Ya, ditampak kupingnya bleg turu, tidur. Jadi begitu dikubur turu, engkau tangine kiamat. Nah, ketika orang itu bangun di hari kiamat, dia terkejut. Dia akan berkata seperti ini, sesuai dengan riwayat Al-Quran, yaitu dia mengatakan, ya wailana mamba'athana mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, cilakalah kami. Mamba'athana, siapa yang membangunkan kami. Mimmarqadina, dari tidur kami. Kin kisah apa sing nanya kena reang ke? Cari wong babatin emang kono ya. Lagi anak-anaknya turu, disitulah dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah Maha Pengasih, namanya kiamat. Wa sadaqal mursalun, benarkan apa kata para rasul. Oh, jadi kiamat. Alhamdulillah. Jadi andaikan ibu-ibu, bapak-bapak bernasib seperti ini, ditidurkan sampai kiamat, sudah untung. Udah untung. Asal kita ada iman saja, ada kebaikan secuil saja, kita tidak akan disiksa kok. Iya, ditidurkan, itu sudah untung. Amin. Ini memang dipendung di kuburan kita sampai tekan kiamat dikasih tidur, itu sudah. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada lagi orang itu mati, tapi matinya ditembak Belanda dalam rangka berjuang merebut kemerdekaan, mati sebagai pahlawan bangsa, sebagai syuhada, membela agama. Nah, maka mereka yang disebut para syuhada itu, kata Allah, jangan pernah menduga bahwa mereka orang yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, janganlah kamu duga mereka sudah mati, melainkan mereka masih hidup di sisi Allah dan masih mendapatkan rezeki. Ini kata Allah.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, jangan sekali-kali engkau menduga, alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh, fi sabilillah, membela agama Allah, amwata, bahwa mereka sudah mati, bal ahyaun, tetapi mereka masih hidup, inda rabbihim yurzaqun, ay yurzaquna inda rabbihim, mereka masih mendapatkan rezeki di sisi Allah. Jadi anak sing masih uripku bersama kita di sini masih dapat rezeki. Ya, mungkin juga di situ tuh ikut hadir di sini tuh. Di pojok sana ikut hadir. Iya, bersama kita. Ada. Tidak mati. Yang mengatakan begini siapa? Allah. Dan kita yakin mereka ada. Ya, masih hidup dan mendapat rezeki. Inda rabbihim yurzaqun. Tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian pasti tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka. Ayo, uru blinding didodok ya. Para suhada sing melu hadirnya nih kincang. Ibu lihat nggak orangnya? Walakin aktsara nasi la yash'urun. Kebanyakan manusia tidak sadar mereka ada, padahal masih ada. Artinya setelah mereka dikubur sebagai syuhada, kita mengubur, sudah diurugin tanah, kita tinggal di kuburan, di rumahnya sudah nggak ada, di kantornya nggak ada, di sawah nggak ada. Sudah kuburkan, secara syariat mereka sudah meninggal, tapi Allah mengatakan mereka tidak mati, tapi masih hidup. Nah, kehidupan mereka ini, ibu-ibu sekalian, ini di tengah masyarakat kita, kejadian yang aneh-aneh, sebagai bukti mereka masih hidup. Seorang janda, anaknya 4, dicerai oleh suaminya, anak 4, cangkeme mangap kabe, pengen badog ora kan. Iya, dagangan nggak punya modal, kerja nggak punya skill, akhirnya dibujuk-bujuk, diajak ke Jakarta. Di sana insya Allah 5 bulan 6 bulan bisa bikin rumah, asal ya rambutnya dicat merah, roknya digunting. Iya. Ya begitulah kira-kira. Jadi orang yang jemputnya janji jam 3 malam akan datang menjemputnya. Si anak perempuan ini, si janda ini sudah dandan, sudah siap, baju di koper udah disiapin semuanya sambil nunggu di ranjang, menunggu jemputan. Kakeknya yang telah meninggal dunia sebagai syuhada datang. Ini testimoni dari yang bersangkutan. Datang. Sirane garap mendinok. Jakarta, anak apa? Luru duit. Bahasa Indramayu, luru duit. Kalau luru kerjaan beda. Bakal luru duit mengkonon caranya. Ya, nganggo lipstik, rambutnya abang, roknya cingkrang. Bakal luru kerjaan ya kerja di sananya. Nah itu. Nah si kakek yang meninggal ini mengatakan, "Nok, jangan berangkat ke Jakarta. Tapi bagaimana anak saya harus makan? Sudah sekarang jangan berangkat, ikuti kakekmu, jangan berangkat, bersabarlah, tunggu, nanti kakek doakan kepada Allah, kamu dapat suami orang kaya." Gitu. Terus dia pergi, hilang, dia menangis, kopernya dilemparin, ya, yang jemput diusir, nggak jadi berangkat.
1 minggu kemudian ada orang duda suaminya meninggal, sawahnya 40 hektar. 40 hektar, ngelamar dia. Alhamdulillah. Akhirnya dia dapat suami, sawahnya 40 hektar. Sugih beli. 40 hektar sugih beli, Pak. Oke. Alhamdulillah, masih bisa miliki. Mungkin ibu-ibu Bapak sekalian juga, ini cerita testimoni orang. Kita juga sering mimpi ketemu kakek, nenek, buyut dalam mimpi, ngasih jangan nasihat dan sebagainya. Sama, itu mereka berarti masih hadir. Nah, cuman saya, bapak saya namanya Ki Yasin. Yasin tuh orang Sudi Mampir. Mantunya Kaji Kapila, Kaji Kasan. Kaji Kasan tuh kakaknya Ki Pakrudin. Ki Pakrudin tuh anaknya Ki Hasbullah. Wis paham? Sejak bapak saya meninggal di Mekah sampai sekarang, saya belum pernah mimpi ketemu bapak. Padahal bapak orang soleh, orang alim, orang baik lah. Ya kiai. Tapi kenapa saya tidak pernah mimpi? Saya menafsirkannya, ini berarti bapak saya selamat wis. Iya kan? Nah, ketika sering ketemu itu maknanya orang tua kita minta didoain, Bu. Bokat sampai ngimpi ketemu karo bapak kah? Bapaknya sampean kah? Kulku berarti jaluk kiriman. Iya, nah inilah tradisi yang baik seperti ini, mudah-mudahan terus berlanjut, amin. Iya, itu mendoakan nama kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang menjadi masalah selain yang ditidurkan, selain yang lagi disiksa, selain yang masih hidup, ada lagi sebagian orang yang sudah masuk surga. Sekarang udah surga. Kalau kita meyakininya sampai sekarang belum ada orang masuk surga. Surga masih kosong. Isinya nanti kalau kiamat. Pertanyaannya, al-jannat u'iddat lil muttaqin, surga sudah disiapkan, dibangun, sudah jadi untuk orang-orang bertakwa. Masa nganggur baik? Masa sampai sekarang nganggur? Masa sia-sia? Ada. Nah ini makanya sebagian lagi mudah-mudahan di antara orang tua kita mungkin ada yang sekarang udah masuk surga. Dia bukan syuhada, bukan orang yang sekedar Islam biasa, tapi orang spesialis yang khusus begitu mati langsung tidak menunggu kiamat lagi, tidak perlu diperiksa lagi, tidak perlu diadili lagi, begitu langsung masuk surga. Siapa itu? Adalah orang yang punya nafsul mutmainnah. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat mengatakan bahwa surga sudah berisi, yaitu orang-orang yang pulang membawa iman, membawa ketakwaan, tidak ada dosanya, kalaupun ada sudah diampuni semuanya. Mereka tidak menunggu diadili karena sudah lulus. Nilainya 100 semua. Nunggu apa lagi? Ya udah. Langsung masuk surga. Nah inilah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Apal sih kok? Kasih ngapal ya? Iya. Saya terjemahkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Irji'i, pulanglah. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kamunya senang, Allahnya senang, sama-sama senang. Fadkhuli fi ibadi, silakan bergabung bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silakan masuk surgaku.
Artinya orang yang jiwanya damai ini tidak diserobot nyawanya, tidak digebugin dulu, tidak dipaksa, tapi mereka pulangnya dijemput. Orang yang jiwanya damai, nafsul mutmainnah, pulangnya dijemput. Itu irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamunya senang, Allah juga senang. Fadkhuli fi ibadi, yuk silakan bergabung dengan hamba-hambaku. Masuk kendaraan, nyus berangkat bersama-sama dengan Allah. Begitu sampai dibuka pintu, wadkhuli jannati, silahkan masuk surgaku. Sudah di dalam surga. Saya menduga juga mungkin saja di antara nenek moyang kita ada sekarang sudah di dalam surga. Ada, tapi pasti jumlahnya tidak banyak, Bu. Pertanyaan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, pengen gak mati langsung surga? Bener. Pengen tahu ilmunya? Tahu ilmunya. Bisa tidak bisa belajar aja dulu. Siapa tahu. Tapi awas, jangan memutuskan, jangan menentukan dirimu sendiri. Setelah saya ceritakan komentarnya, wah, kun madudu makome kita. Wah, berarti membatasi diri gitu. Ya, jangan bilang bukan makomku. Kalau menang nyoba dingin. Pengen tahu caranya nafsul mutmainnah. Sekarang saya uji dulu. Ibu-ibu ini jiwanya damai atau belum? Ketika ada orang mencaci maki kamu, tersinggung nggak? Berarti belum damai. Ketika disanjung seneng nggak? Berarti belum damai. Masih bolak-balik, masih goyang. Yang itu yang tenang, ora oyeg, ora oyeg. Ya. Ya. Ora mancela-mencele. Tegar, tetap tenang. Disanjung, dicaci maki sama. Kemudian batu berlian, batu kali sama-sama batunya. Berlian sama batu kali, beda enggak? Ya wes, berarti belum mutmainnah. Disanjung, dicaci maki sama enggak? Beda, ya berarti belum mutmainnah. Beli duit meriang beli. Ya. Kalau lewat kuburan besar perancang printing beli. Berarti kita belum mencapai tingkat nafsul mutmainnah. Pengen ilmunya? Kira-kira dipuji, dicaci sama? Oke. Saya dipuji oleh orang. Saya tidak senang. Saya dicaci orang. Saya tidak sakit hati. Kenapa demikian? Satu, cara berpikirnya begini. Saya ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Saya ini makhluk. Allah namanya Khalik. Saya diciptakan oleh Allah. Ketika orang itu mencaci maki saya, berarti mencaci maki saya atau mencaci maki yang menciptakan saya. Ibu-ibu kirim sambal goreng ningkula. Ibu-ibu kirim nasi sambal goreng kepada saya. Setelah saya coba, rasanya tidak berkenan, blenak. Teklepek kena maning eman-eman untuk. Kin maning cadang bin gak akeh mungkin memang. Saya hinakan, saya buang ke balong buat makan ikan. Nah, ibu-ibu yang merasa bikinnya marah nggak? Sambal gorengnya marah nggak?
Bu, sambal gorengnya marah nggak? Yang bikinnya marah nggak? Berarti kalau orang mencaci maki saya, yang marah siapa? Demikian pula ketika ada orang menyanjung saya, urusan apa saya senang? Nyong saya dicipta oleh Allah. Kalau orang menyanjung saya cerdas, memangnya saya bikin cerdas? Enggak. Pemberian dari Allah, yang memberi adalah Allah. Jadi ketika ada orang menyanjung saya, sama dengan menyanjung yang menciptakan diri saya. Ketika sambal goreng saya sanjung-sanjung, waduh hebat nih, luar biasa. Saya ini baru pertama kali makan sambal goreng yang sedap seperti ini. Luar biasa. Saya sanjung-sanjung. Yang bikin nasi goreng seneng nggak? Ya seneng. Jadi kalau ada orang menyanjung saya, yang seneng siapa? Saya tahu yang mencipta saya. Yang seneng sambal goreng apa yang buat sambal gorengnya? Ilmu. Bahwa tidak ada alasan kita ikut bersenang hati atau gembira disanjung oleh orang. Makanya kita kembalikan lagi dengan ikrar kita sejak awal, sejak kita beragama, kita sudah ikrarkan bahwa segala macam jenis pujian dan sanjungan itu semuanya milik Allah. Itu maknanya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sakehe puji, utawi sakehe puji iku lillahi tertentu kadue Gusti Allah. Artinya bahwa segala macam pujian, sanjungan, penghargaan, penghormatan dan lain sebagainya itu semuanya adalah milik. Yakin nggak, Bu? Benar. Di alam senang boleh. Berarti ketika kita disanjung lalu kita ikut senang, berarti kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada hak untuk menerima sanjungan. Itu semuanya milik Allah. Paham dikit? Ini kunci masuk surga langsung. Begitu mati langsung surga. Ketika kita menyerahkan sanjungan semuanya milik Allah. Jadi kalau ada orang senang disanjung, berarti berebut sanjungan dengan Allah. Kita kepengen di alam. Ngomong sama Allah, kita kepengen di alam. Itu sirah baik. Ayo bareng-bareng Ben. Sih. Berarti kita mensekutukan Tuhan juga. Nah, ibu-ibu sekalian. Itu sanjungan. Kemudian masalah rezeki, masalah kesehatan, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah sampai kita mencapai tingkat fana. Fana itu artinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Sampeyan ke Bu, kadergah longan. Kita ini adalah kolong ranjang. Ngerti longan? Ning di longanku. Ning sore ngamben. Anak beli longanku. Ning di sore ngamben. Nalikane ambene dijukut, longane men di lungane. Jadi yang ada itu kolong atau ranjangnya? Kolong itu ada karena ada ranjang. Kita ini kolong. Adanya kita ini hanyalah kolong. Yang ada hakikatan adalah Allah Subhanahu. Tapi tolong jangan disebarkan kata Pak Yasakur, Gusti Allah kayak amben. Awas. Kita ini kolong ya. Artinya wujudnya wujud nisbi. Jadi sesungguhnya kalau kita ini nisbi berarti tidak ada. Kalau engkau disanjung gembira berarti engkau masih ada. Ketika engkau dicaci marah berarti engkau masih ada. Betul enggak? Jadi artinya jiwa kita sudah damai
tidak goyang, tidak guncang, tidak gaduh, tenang, damai. Apapun yang terjadi. Yaitu dengan cara kepasrahan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Dipai waras, alhamdulillah. Dipai sakit, alhamdulillah. Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, tidak dikasih uang, duitnya hilang, lulus. Langsung Bu masuk surga Bu. Malam ini langsung surga. Kalau iya benar, saya ulang lagi nih. Dapat duit banyak, dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang, alhamdulillah. Beli baju laki, oli demenan, ngejak kawin, laki selingkuh maning, lulus. Sesungguhnya ini tidak jauh ibu-ibu sekalian, karena kita orang Babadan ini ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau sholat subuh baca kunut enggak? Coba perhatikan dalam doa kunut kita apa? Walakal hamdu alama kabait astaghfiruka, dibaca enggak? Saya maknani walakal hamdu, kami selalu memujimu, walakalan iku tetap kagungan panjenengan, alhamdu utawi sakahe puji, alama ingatase sawiji-wiji qadaita kang mutus sapa panjenengan. Artinya kami selalu memujimu apapun keputusanmu. Dikasih sehat, alhamdulillah. Kasih sakit, alhamdulillah. Dimatiin, alhamdulillah. Nandur padi, panen, alhamdulillah. Gabung, oli laki mati, walakal hamdu ala ma qadait, kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, yang penting ampunilah kami. Ibu-ibu sekalian, betapa indahnya ikrar kita kepada Allah setiap pagi sebelum matahari terbit. Kita mengatakan kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu wahai Tuhanku, yang penting ampunilah kami. Betapa indahnya kalau kita perhatikan, luar biasa. Inilah orang-orang yang calon surga langsung nih, orang yang semacam itu selalu alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, pengen mati langsung masuk surga? Pengen. Mulut kita berhenti, jangan pernah berkeluh kesah. Apa berkeluh kesah bahasa Jawanya kok? Glendeng bahaya, kayak maling kujuan kah? Glendeng bahaya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menuruti nafsu, apapun yang ditentukan Allah diglendengi oleh kita nih. Ketika hujan terus menerus, pagi, sore, siang, malam hujan, gelendeng beli. Iki jagat kiamat ya. Oke, kata Allah, malaikat tutup langitnya. Orang Babadan nggak suka hujan, baik Gusti. Tertutup, beludan-udan sampai sawah meletak, sumur garing, cewek kongelan. Gelendeng beli. Ya Allah, pribadi jagat pankain rakam kanan ke, tetap gelendeng juga. Oke, malaikat dikasih hujan gelendeng, berhenti hujan gelendeng. Ya coba sekarang pagi hujan, sore tidak, siang hujan, malam tidak,
sebentar hujan, sebentar tidak. Engkau hujan, kau beli gelendeng beli. Iki jagat leglok temen. Tidak akan pernah selesai. Hujan terus, alhamdulillah. Enggak hujan-hujan, alhamdulillah. Iya. Kalau enggak hujan-hujan, enggak makan. Ada ceritanya, kita nyimpang dulu ceritanya nih. Di Irak dulu ada orang kemarau panjang, hujan enggak turun-turun, sehingga raja khawatir rakyatnya tidak makan. Akhirnya para ulama, para kiai, para santri semua diajak ke lapangan sholat istisqa. Enggak dikabul. Sholat lagi istisqa, enggak dikabul. Sampai berminggu-minggu tiap hari istisqa enggak pernah dikabul. Akhirnya ada orang bijaksana, wahwa min auliyaillah, Tuan Raja, percuma mangsa dikabula. Kader sambil gedungannya mampu kabeh. Jadi gimana? Ada orang yang doanya dikabul oleh Allah. Namanya siapa? Syekh Abdullah. Sudah serahkan dia, minta dia berdoa kepada Tuhan, nanti pasti dikabul. Oh iya? Tolong dipanggil. Dipanggil. Syekh Abdullah dipanggil, ngadep raja. Ada apa Tuan Raja? Kata Syekh Abdullah, saya datang dipanggil, ada apa? Ini tolong doakan kepada Tuhanmu, minta hujan. Ini kalau nggak turun hujan, bisa rakyat bisa mati semuanya. Kemarau panjang. Ya udah, silakan. Mana? Yuk kita ke lapangan. Di lapangan. Syekh Abdullah itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampean wis mari tapi bisa gawe hujan maning. Ya karuane, bagus bisa. Pilih pada modar kabeh senang kan ya pakai modar kabeh kok. Begitu doanya. Langsung tanpa jeda waktu langsung brek hujan besar. Doanya seperti itu. Kenapa? Doanya betul-betul dari hati. Bukan doanya kayak kiai di sini setengah jam menit pegelaminnya. Iya dong, kudus akasnya diwaca kabeh. Nah itu persoalannya. Jadi artinya orang sekelas itu dijamin oleh Allah. Pokoknya apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Gitu. Siapa itu? Kembali lagi. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak mulutnya hanya memuji Allah dan tidak pernah apa namanya itu ngersula apa namanya ngelendeng yang tidak berkeluh kesah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika mulutmu selalu memujiku, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Saya ulang lagi, apabila mulutmu selalu memujiku, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Dikabul sama tune. Awas bapak-bapak, bokat barangkali punya istri yang sudah seperti itu. Dikasih 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 100.000, kasih 20.000, kasih 5.000, kasih 2.000, awas hati-hati. Aja lok tukaran, ting batik nyopatani, gempor sih gempor ini. Didengar oleh Allah dan terjadi. Itu. Nah, ini sesungguhnya bagaimana supaya doa kita didengar. Kita harus selalu memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Cara memuji Allah supaya doa kita didengar juga diucapkan di dalam sholat kita. Sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengar siapapun yang memuji kepadanya. Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu bagimu segala pujian.
kami selalu memujimu. Rabbana lakal hamdu. Berapa banyak kamu muji? Mil'us samawati, sakebekeng langit. Pujilah Allah sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Tidak ada ruang-ruang kosong. Sok dihayat baca sembahyang ke? Direnungkan enggak? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sakebekeng langit, sakebekeng bumi, lan sakebeke seberang kanane langit, lan sakebeke seberang kanane bumi. Artinya tidak ada tawar menawar. Alhamdulillah. Lagi melaku kepelarak ngetak kulit gedang, jejret di gulatnya beli bisa sing buang kulit gedang. Ya udah, alhamdulillah. Anak yang buang kulit gedang tidak ada maksud untuk membuat kita terpleset. Dia buang-buang aja, itu sengaja melalui dia kita diplesetkan. Jadi ketika bagi kita ibu sekalian mesti ketahui, sebetulnya harus kita tahu biar jiwa kita tenang, apapun yang Allah tentukan sebetulnya adalah untuk kebaikanmu. Tidak ada untuk keburukanmu. Allah maha baik, apapun yang Allah tentukan adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kita ngedumel, kenapa kita ngersula, kenapa kita ini berkeluh kesah? Sebabnya karena kita tidak paham dengan maksud Allah. Makanya jangan lancang menilai macam-macam. Sudah alhamdulillah. Seringkali kita diberi nikmat, kita juga nggak paham, akhirnya kita menyalahkan Allah. Ibu-ibu sekalian, kita mungkin beranggapan dosa besar itu melacur, minum, mabok. Mulut kita ini yang paling besar adalah dosa-dosa hati. Ketika kita tidak menerimakan ketentuan Allah, itu adalah dosa yang besar sekali. Ya. Menuduh Allah yang macam-macam. Saya mau cerita. Suatu ketika seorang pengusaha dari Cirebon mau ke Amerika, mau menandatangani kontrak kerja dengan user senilai $1 juta, sama dengan 15 miliar. Oke, beli 15 miliar. Oke. Kontrak mebler meja kursi Amerika. Berangkatlah dari Cirebon, ya, naik kereta api sampai Gambir, naik taksi menuju lapangan terbang apa tuh? Cengkareng, naik taksi. Di tengah jalan, di jalan tol, taksinya banyak kempes. Begitu mau ganti ban serep, ternyata ban serepnya kempes. Akhirnya dia mencoba nyetop mobil lain, tidak ada yang berhenti. Sampai akhirnya tidak jadi berangkat. Hilanglah kesempatan $1 juta. Apa yang terjadi? Supirnya dipukuli, gara-gara kamu saya jadi tidak berhasil, gagal, rugi $1 juta, gara-gara kamu ceroboh, ban kempesnya nggak ada serepnya. Marahnya bukan main, betul? Kecewa ya. Tetapi 1 jam kemudian ada berita bahwa pesawat nomor sekian-sekian yang ditumpanginya jatuh di Kolombo. Apa bilangnya? Alhamdulillah, lamun ban beli kempes riang kimod. Bayangkan, diselamatkan kita marah. Itu kerjaan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang Allah menyelamatkan, Allah sayang kepada kita, kitanya salah paham.
Itu. Jadi begini, ini jiwa anak-anak. Jiwa anak-anak. Ibu-ibu sayang nggak sama anak-anak? Disekolahkan nggak? SPP dibayar nggak? Baju seragamnya dikasih nggak? Buku-bukunya dibelikan nggak? Yang pinter siapa? Nah. Dia lagi batuk, minta duit beli es, dikasih nggak duitnya? Jare eman. Lagi batuk, minta duit untuk beli es, dikasih nggak? Katanya sayang. Kok nggak dikasih? Tidak dikasihnya itu adalah sebagai bukti ibu sayang. Nah, kenapa kita mengatakan Allah itu medit, Allah tidak sayang ketika tidak dikasih? Anak juga sama, karena anak kecil apa? Madani boke, mimi medit. Karena gara-gara tidak dikasih. Jadi artinya ketika doa kita tidak dikabul, ketahuilah saking sayangnya Allah. Bu, ini kejadian bukan katanya saya. Artinya begini, ada orang perempuan sama suaminya datang kepada saya, Pak Kiai, pegel dadi wong melaratku. Ya konon, dadi pilih pengen sugih. Kata saya, Bu, enak wong melarat. Ya gujonan bae melat ya enak ya sugih. Akhirnya ngobrol lama-lama dia tetap pengen jadi orang kaya. Oke, saya kasih. Nih baca sholawat sallallahu ala Muhammad 16.000 setiap hari. Rupanya saking yakinnya diamalkan, betul juga, Bu. 1 bulan kemudian laporan bisa beli truk. 1 bulan lagi beli heller. 1 bulan lagi beli truk 2, sampai truknya banyak, hellernya banyak. Senang dia jadi orang kaya. Saya mengatakan kamu bagusnya jadi orang miskin. Dia nggak percaya. Iya enak wong sugih, melaci bisa apa? Gitu. Alhamdulillah sampai punya truk 8 barangkali. Punya hellernya mungkin 3 atau 4 lah waktu itu. Datang lagi nangis, kenapa? Lakinya beli balik-balik. Sing mau tak wara enak melarat. Ngal dina kelonan. Sugih beli balik-balik. Tuh, jadi artinya ketika Allah menentukan kita melarat, itu yang terbaik untuk kita. Terimalah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau ibu jiwanya sudah seperti itu, damai, tenang, pasrah, terima segala ketentuan Allah, ya kan? Maka ketahuilah bahwa nanti sesungguhnya ketika Allah sudah senang kepada kita dan kita senang kepada Allah, nafsu mutmainnah terbukti, kita tidak goyang, tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas, kita tegar hanya bergantung pada Allah. Kita kalau lulus tidak akan lama lagi, pasti akan datang jemputan dan malaikat datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siap, Bu? Kalau nanti malam, nanti pagi dijemput mau? Nah, keder. Itulah ibu sekalian, ya. Ini mah kalau yang mau, siap nggak kalau nanti jam 2 malam dijemput oleh malaikat? Siap? Masih betah. Masih betah. Itulah makanya kita diuji kita sendiri bahwa apakah betul kita ini lucu kita nih. Dengarkan baik-baik. Kita dilahirkan ke bumi, difasilitasi dengan tubuh yang sehat,
dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan hidung, dengan kaki, dikasih fasilitas dengan rumah, dengan sawah, dengan kendaraan, dengan segala macam kenikmatan, dengan oksigen, dengan matahari, dengan bulan, dengan lautan. Betul nggak? Semuanya gratis di semuanya. Tapi ternyata fasilitas-fasilitas yang tak terhingga ini tidak mendorong hati kita merindukan kepada yang punya. Lucu kan? Lucu kan? Ibu main ke rumah teman, temennya nggak ada, bawa anak kecil. Di situ disediakan kamar tidur yang enak, ada AC-nya, sediakan mobil dengan sopirnya, semuanya fasilitas makan yang enak-enak. Si anak kecil ini, anak kecil sudah bertanya, "Mama, tuan rumahnya mana?" Anak saja yang merasa fasilitas itu ada dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan tidurnya. Dia bertanya, "Mama, tuan rumahnya mana?" Anak kecil saja pengen tahu siapa orangnya yang menghormati aku ini. Kenapa kita yang dawuk-dawuk seperti ini? Ngerti dawuk ya? Iya, pengen ketemu si priben. Terakhir saya mau bertanya lagi untuk menguji diri kita sendiri. Ibu-ibu, setiap bulan ada orang ngirim duit 15 juta setiap bulan. Tetapi dilihat catatannya dari orang yang sangat mencintaimu. Setiap bulan berapa, Bu? 15 juta. Kita sudah rindu pengen ketemu siapa orangnya. Kepada Allah yang tak terhingga, kenapa kita tidak pernah merindukannya? Ini yang jadi masalah. Ada apa di dalam diri kita ini? Itulah cuan ngati-hati. Ini sepertinya mungkin sulit dicapai, tetapi jangan mengatakan dudu makome kita, karena akan membatasi diri kita sendiri. Kalau menang nyoba bedingin. Barangkali saja kita mencapai tingkat nafsul mutmainnah, nanti ketika mati tidak menunggu kiamat, kita langsung diantar oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu saja malam ini, tidak ada tanya jawab larut malam ya. Insyaallah lain kali ini kita langsung kita doakan semua sekali lagi pada mereka yang sudah kami doakan, mudah-mudahan diterima sisi Allah. Segala kebaikan mereka diterima oleh Allah, kesalahan mereka diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ausiana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan radah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.